Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Para pemirsa TV Masjid Raya Al-Akbar Kota Sorong rahimakumullah, alhamdulillah kita bersua kembali dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin, dan alhamdulillah kita masih membahas tentang bab bil mujahadah, bab berkaitan dengan bersungguh-sungguh beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kita kemukakan hadisnya bahwa as-sihha wal faragh, dua nikmat Allah ini banyak manusia melupakannya, yaitu nikmat kesehatan dan kesempatan. Menyia-nyiakan dua nikmat ini atau salah satunya membuat kita ini rugi karena tidak menggunakan dengan baik. Ada lagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili. Dari Aisyah yang diridhai oleh Allah atasnya menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun pada sebahagian malam hatta tatafattara qadamahu, sehingga kemudian kedua tapak kakinya itu bengkak. Faqultu lahu, Aisyah mengatakan, saya menyatakan kepada beliau, lima tasna'u hadza ya Rasulullah, mengapa Rasulullah melakukan hal itu? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min zambika, dan Allah telah mengampuni dosa baginda pada masa lalu, min zambika, dari dosamu itu, wa ma ta'akhkhara, dan apa yang akan datang. Mengapa melakukan hal itu? Bangun pada setengah malam itu. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura, apakah saya ini tidak suka menjadi hamba yang syakur, bersyukur. Jadi istri beliau ini kadang melihat baginda bangun tengah malam untuk sholat. Nah, tentu saja sebagai pendamping kehidupan, Aisyah bertanya, kenapa melakukan itu? Seperti yang kita sampaikan tadi itu. Tapi Nabi mengatakan, saya ini senang menjadi hamba yang syakur atau bersyukur. Jadi para pemirsa rahimakumullah, untuk membangun kesungguhan beribadah itu, tidak cukup kita merasa bahagia saja. Tidak cukup kita merasa enjoy saja. Tidak cukup kita hanya merasa senang dan nyaman. Tidak cukup kita menyatakan bahwa memang bangun malam untuk sholat itu adalah kebutuhan. Itu tidak cukup. Rasulullah SAW menyatakan, uhibbu an akuna abdan syakura. Saya senang menjadi hamba yang bersyukur. Jadi bersyukur itu adalah kunci spiritual yang mendorong atau bisa mendongkrak keinginan kita untuk bersungguh-sungguh
syakur. Nah, dalam tradisi keislaman ada syukur, ada syakur. Kalau syukur itu berterima kasih kepada Allah, memuji Allah, tapi kadang-kadang mungkin jam 5 dia bersyukur, jam 5.30 tidak lagi. Jam 5 menjelang jam 6 dia bersyukur, lewat jam 6 tidak lagi bersyukur. Itu level yang pertama. Banyak orang yang seperti ini, mungkin juga termasuk saya. Orang yang seperti ini, syakur ini, kadang-kadang bersungguh-sungguh, kadang-kadang tidak. Sesuai dengan moodnya, sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan keadaannya gitu. Dia terpengaruh dengan lingkungannya. Hari ini dia menyumbang. Sebentar malam dia ungkap bahwa saya menyumbang dan sebagainya. Besok menyumbang lagi, lusa ungkap-ungkap lagi. Orang-orang seperti ini masih level pertama. Tapi kalau syakur, itu orang yang terus-menerus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Nah, kita lihat tadi Nabi SAW, orang pada tidur tapi dia bangun. Bangun untuk apa? Untuk salat kepada Allah, untuk menyembah kepada Allah sebagai cara untuk menjadi orang-orang yang syakur. Karena itu ibadah salat tengah malam di luar daripada kewajiban kita 5 waktu itu, salat sunnah itu adalah cara kita untuk naik kelas menjadi orang-orang yang syakur. Sekaligus orang seperti ini adalah orang-orang yang sungguh dan sungguh berjuang bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin konsisten atau kita ingin istiqamah menjadi hamba yang syakur. Al-Quran berpesan, wa qalilun min ibadiyas syakur. Hanya sedikit hamba yang berada pada level syakur. Luar biasa. Oleh karena itu, mari kita mendorong jiwa kita. Kita sedikit memaksa, mendorong agar kita naik kelas dari orang-orang syukur menjadi orang-orang yang syakur. Orang yang sedikit itu orang-orang yang syakur. Lalu kemudian ada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, hujibatin naru bisyahwati. Ditutuplah surga itu ditutuplah neraka itu dengan syahwat. Wa hujibatil jannatu bil makarihi. Dan ditutuplah surga itu dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Jadi kalau orang berada pada keadaan sesuai dengan syahwatnya, sesuai dengan keinginannya, menurut hadis ini, maka orang itu sebenarnya sudah menutup dirinya dengan neraka gitu. Orang lihat begitu senang, dia juga ikut senang, enjoy, happy dan sebagainya. Tiba waktu sholat, senang-senang saja nggak sholat. Tiba waktu bayar zakat, senang-senang saja nggak bayar zakat. Dia sudah menutup dirinya dengan neraka. Wa hujibatil jannatu bil makarihi. Surga itu juga ditutup dengan hal-hal yang tidak mengenakan. Tadi orang pada sibuk cari uang, cari duit, belum tentu dapat. Tapi kan enak. Begitu azan, dia masih enak kerja dan kerja. Mestinya berhenti dulu sebentar lah, pergi sholat. Antara jiwa kerja dengan jiwa sholat ini bertarung.
Kadang-kadang juga ketika jiwa kerja meningkat, azan itu, aduh, gimana ya, mengganggu. Sebenarnya tidak. Nah, para pemirsa rahimakumullah, hal-hal yang tidak menyenangkan itulah yang menutup surga. Orang puasa di sekitarnya itu makan dan minum. Itu perjuangan. Tapi kita tahan, insya Allah. Itulah perilaku orang-orang yang masuk surga. Jadi lihat keadaan. Lihat keadaan. Kalau syahwat yang masih berfungsi, itu artinya itulah ciri-ciri neraka. Tetapi ketika kemudian hal-hal yang tidak diinginkan oleh banyak sekitar kita itu, kita bisa lakukan, kita berbeda, maka itulah tanda surga. Jangan terpaku dengan kondisi. Lakukan perubahan. Bahwa kita harus berjuang untuk bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, kita dengar, kita baca kisah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin diampuni dosa lalu dan dosa yang akan datang, tetapi masih giat pada orang tidur. Dia bangun. Bangun untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan jalan itu beribadah ketika orang-orang lain tidak lagi beribadah tapi dia tidur, maka itulah cara untuk mencapai syakur. Kita ingin sedikit demi sedikit mencoba menawarkan diri kita agar kita ini secara pelan-pelan terencana dan memiliki keinginan untuk berubah menjadi orang-orang yang syakur, bukan lagi syukur, sehingga kita menjadi orang-orang yang sedikit, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit hamba yang menjadi orang-orang yang syakur. Semoga pertolongan Allah kita terima dan Allah memberikan pertolongan kepada kita, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.